Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini ibadah PA kita akan dipimpin oleh Kak Yeni, Kak Muel, dan juga Kak Melin. Adik-adik, udah pada sarapan belum hari ini? Belum. Sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau yang sudah, kita harus lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Yang belum harus tetap semangat dong, karena semuanya untuk Tuhan. Oke, adik-adik selama memulai ibadah, jangan ada yang ribut ya, jangan ada yang makan-makan di tempat duduknya. Harus tetap tenang untuk memuji muliakan nama Tuhan. Oke, kita bawa satu buah lagu dari Dalam Nama Yesus. Kita nyanyikan dengan semangat. Kita melanjutkan lagu kita hari ini, kita bersatu dulu dalam doa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita tutup matanya bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, masih berikan kepada kami kesehatan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami, Tuhan berkati kami agar kami anak-anak-Mu duduk manis, duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu, menyanyi dengan sukacita, mulai dari awal ibadah sampai nanti selesai. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu, berikan kesehatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat memberitakan firman-Mu kepada kami adik-adik layan untuk melakukan dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami yang belum dapat bergabung di ibadah online PA ini agar minggu depan mereka segera bergabung dan memuji muliakan bersama-sama. Hapuskan dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa, hanya melalui nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita mau bakar semangat hari ini. Kita nyanyi satu buah lagu ya. Umat Israel. Kakak mau tes suaranya dulu. Umat Israel apa? Berkeliling kota. Iya, berkeliling kota. Kita nyanyi dengan semangat ya. Keliling
membaca Mazmur. Adik-adik disiapkan Alkitabnya dulu ya. Kita baca Mazmur dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 6. Sudah disiapkan Alkitabnya? Buka Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Oke, adik-adik, kakak akan membaca ayat yang ke dalam, adik-adik akan membaca ayat yang keluar. Oke, kita mulai dari sana. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit baruku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Oke adik-adik, kakak mau tanya, siapa nih yang bahagia punya Tuhan Yesus kayak Tuhan kita? Siapa? Ayo, bahagia semua kan? Nah, karena kita bahagia, kita menyanyikan satu buah lagu Aku Bahagia dengan semangat ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Siapa bahagia? Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yesus angkat dosaku dan selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yes, selamatkanku. Kita nyanyi satu kali lagi dengan semangat. Aku bahagia, 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 bahagia. Siapa yang bahagia? Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yesus angkat bebanku dan selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yes, selamatkanku. Oke, bangga kan diselamatkan Tuhan? Kita senang kan diselamatkan Tuhan? Nah, adik-adik, setelah ini kita nyanyi satu buah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tahu lagu ini enggak? Baca kitab suci. Apa? Doa tiap hari. Iya, ayo kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, aku udah lama nih nggak jumpa adik-adik. Nah, hari ini pemberitaan pada firman Tuhan pada hari ini dibawakan oleh Kak Tasya. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa nih, kita siapkan dulu pembacaan Alkitab kita. Ayo, mana Alkitabnya? Kalau belum diambil, ambil dulu ya Alkitabnya. Nah, kalau sudah diambil, kita buka dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Kakak ulangi sekali lagi ya. Ulangan pasal 9, ayatnya yang pertama sampai ketiga.
Sudah menemukannya? Kalau adik-adik sudah menemukan, yuk kita letak dulu Alkitabnya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada hari ini ya Bapak, Tuhan masih mengizinkan kami ya Bapak untuk beribadah secara online ya Bapak. Tuhan Yesus, hamba yakin dan percaya ya Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Tuhan buka hati, pikiran kami ya Bapak, agar firman yang boleh dapat disampaikan ya Bapak menjadi rema dalam hidup kami ya Bapak. Berfirmanlah ya Bapak, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita akan baca dari kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ketiga. Kita baca adik-adik. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik-adik sudah baca dong ya. Nah, sekarang kakak punya tampilan gambar nih. Adik-adik lihat ya. Nah, adik-adik lihat, ini gambar apa nih? Ada gambar apa itu? Wah, ada yang pegang piala, ada yang pegang medali. Wah, mereka juara ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang pernah ikut perlombaan? Nah, biasanya adik-adik ikut perlombaan apa itu? Mungkin bisa jadi ikut lomba bernyanyi, menggambar, mungkin dalam bidang olahraga, dan lain-lain. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih. Kalau misalnya adik-adik nih menang dalam perlombaan, adik-adik juara, biasanya adik-adik dapat apa tuh? Nah, biasanya mungkin kalau kita juara dikasih hadiah, atau mungkin kita dapat sertifikat karena kita menang. Nah, mungkin bisa jadi kita dapat medali, bahkan piala. Nah, sekarang aku tanya lagi nih, adik-adik merasa senang nggak atau bangga nggak kalau adik-adik juara? Pasti senang dong ya, pasti bangga dong. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa tanpa kita sadari, Tuhan itu ikut campur tangan loh dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik adik menang dalam perlombaan, apapun yang adik-adik lakukan, ternyata Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Nah, seperti dalam pembacaan kita pada hari ini, kakak mau bercerita tentang Musa. Iya, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang masih ingat dengan firman minggu lalu dibawakan oleh Kak Ayu? Tentang siapa yo? Tentang Yosua. Nah, hari ini sama, kita berkaitan dengan Yosua juga. Namun Yosua sedang dipersiapkan oleh Tuhan melalui Musa. Nah, adik-adik dengar ya ceritanya. Pada saat itu Musa, bangsa Israel, mau ke tanah perjanjian. Ada yang tahu nggak tanah perjanjian itu apa? Di mana? Di Kanaan. Iya, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik tahu nggak? Perjalanan ke sana itu harus menghadapi rintangan loh adik-adik. Rintangannya apa ya Kak? Rintangannya pertama, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Wah, kalau menyeberangi sungai Yordan sangat sulit ya adik-adik. Nah, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, apakah sudah sampai di situ saja? Belum. Ternyata mereka harus menghadapi penduduk di tanah Kanaan. Salah satunya yaitu suku Enak. Wah, namanya suku Enak, berarti makanan dong Kak. Yummy. Wah, bukan adik-adik. Namanya memang suku Enak. Unik ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Suku Enak itu terkenal mempunyai tubuh yang besar, tinggi, dan terkenal kuat. Nih, kakak punya gambarnya nih. Wah, besar sekali ya adik-adik badannya. Sedangkan orang Israel badannya seperti kita gini biasa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Adik-adik bisa memikirkan nggak?
umat Israel harus melawan suku Enak yang badannya besar gitu. Kira-kira bakal menang gak ya? Kalau kita berpikir pasti gak bakal menang ya adik-adik. Namun coba kita lihat di pembacaan kita tadi di ayat 3. Tuhan akan berjalan memimpin umat Israel. Tuhan akan menyingkirkan penduduk kota Kanaan sehingga Israel bisa menempati kota Kanaan. Wah adik-adik, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu bersama-sama dengan kita loh ternyata. Nah adik-adik, di sini kita juga bisa percaya bahwa Tuhan selalu ada di hidup kita. Nah siapapun yang mengandalkan Tuhan pasti kita akan menang. Dan sebelum mereka menempati tanah Kanaan, Musa sempat mengingatkan loh kepada bangsa-bangsa Israel. Mengingatkan apa itu kak? Iya, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel kalau nanti seandainya mereka berhasil menempati tanah Kanaan, mereka tidak boleh sombong dengan kekuatan mereka sendiri. Nah seperti tadi yang kita baca, siapa yang berperang melawan suku Enak? Siapa yang berdiri di depan, yang memimpin? Tuhan. Nah bukan karena kekuatan bangsa Israel sendiri, tapi atas karena Tuhan yang memimpin. Nah adik-adik, senang ya kita lihat ya Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Nah adik-adik, di hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Sampai saat hari ini adik-adik masih sehat kan? Masih bisa berjalan, masih bisa tertawa, masih bisa makan, masih bisa minum. Itu karena apa? Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Tuhan masih melindungi kita. Nah, yang kedua, jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan pakai segala sesuatunya menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, seperti tadi nih yang kakak tanya nih, kalau adik-adik menang lomba, adik-adik sering mengandalkan Tuhan nggak? Berdoa minta Tuhan. Kalau adik-adik meminta Tuhan mengandalkannya, pasti Tuhan akan menuntun adik-adik. Nah, adik-adik, semua apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh, baik talenta, mungkin menang juga dalam juara, itu semua karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Memang kita yang berusaha, namun Tuhan juga ada di hidup kita. Tuhan yang memiliki hidup kita. Nah, seperti nafas kehidupan nih. Siapa yang berikan kita nafas kehidupan? Tuhan. Nah, kalau kita nggak ada nafas kehidupan nih, gimana kita mau bisa bernafas? Ya nggak adik-adik. Nah, yang ketiga, Tuhan menggenapi janjinya. Sekali Tuhan bilang iya, pasti dia genapin. Nah, seperti bangsa Israel tadi, Tuhan sudah menepati janjinya. Dan mereka akan menepati tanah Kanaan. Nah, Tuhan menepati nggak janjinya? Iya, Tuhan tepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati dan menggenapi janjinya. Nah, lalu apapun yang kita peroleh, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi, misalnya contohnya ini adik-adik. Adik-adik mungkin punya kelebihan dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi temannya yang sebelah nggak pinter tuh bahasa Indonesia, dia minta ajarin. Nah, harusnya adik-adik ngapain? Harusnya bantu ajarin, jangan sombong mentang-mentang adik-adik bisa. Karena segala sesuatu yang kita sombongkan, karena itu semua berasal dari Tuhan kan. Tuhan bisa ambil kembali apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, mau nggak adik-adik Tuhan ambil kembali? Mau kan? Nah, Tuhan aja sudah baik memberikan kita talenta, memberikan kita anugerah. Oleh sebab itu, kita juga harus berbagi kepada teman-teman yang di sekitar kita. Baik itu yang tidak bisa, baik itu membutuhkan bantuan, adik-adik harus bantu ya. Nah, lalu adik-adik juga harus menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, jangan seperti bangsa Israel ya adik-adik, tidak boleh tinggi hati, harus tetap rendah hati karena semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Nah, yang terakhir, kita harus bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau Tuhan tidak memberikan kita nafas kehidupan, kehidupan yang baik, mungkin sampai saat hari ini kita mungkin tidak ada di dunia ini. Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi?
Nah, adik-adik kita harus bersyukur karena Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Apapun yang Tuhan berikan, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun hidup kita. Tuhan selalu ada di hidup kita. Apapun keadaan kita adik-adik, baik sedih, senang, suka, duka, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan lupa mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus selalu mendengar, baik orang yang sedang senang, baik orang yang sedang sedih, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, adik-adik, itu pembacaan kitab kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik jangan lupa persembahannya dititipin ke mama papa kalau mau ke gereja ya. Ingat jangan lupa dititipin, oke? Nah kita nyanyi satu buah lagu, Bawa Persembahanmu. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kan? Nah sekarang waktunya kita berdoa. Kita minta Tuhan Yesus untuk memberkati persembahan kita. Dan sekaligus kita doa syafaat ya adik-adik. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, jangan ngintip-ngintip. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Pada saat hari ini ya Bapak, kami mau berdoa ya Bapak buat persembahan kami ya Bapak. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan, kami sudah mengumpulkan ya Bapak. Sedikit banyaknya ya Bapak, biarlah kiranya itu bisa menjadi untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Berkati para majelis ya Bapak, berkati mereka ya Bapak untuk mengelola persembahan ini ya Bapak, agar digunakan ya Bapak sesuai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak kalau pada hari ini ya Bapak kami masih diizinkan ya Bapak untuk ibadah online ya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Bapak kami sedih ya Bapak, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami ya Bapak. Yang biasanya hari Minggu kami bisa bertegur sapa, yang biasanya hari Minggu kami bisa menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Namun kali ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing secara online ya Bapak. Tuhan Engkau tahu itu ya Bapak. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memulihkan ya Bapak segala kondisi yang ada pada saat ini ya Bapak. Dunia ini memerlukan-Mu ya Bapak. Engkau kiranya campur tangan Tuhan ya Bapak dalam kondisi saat ini ya Bapak.
Tuhan angkat segala virus-virus ya Bapak, biarlah kami nanti bisa beraktivitas kembali ya Bapak. Itu semua karena campur tangan Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Tuhan, walaupun kami terpisah dengan teman-teman kami ya Bapak, tapi biarlah hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Satukan hati kami ya Bapak, saling mendoakan ya Bapak. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kami mau mendengar ya Bapak, bahwa Engkau Allah yang hidup ya Bapak. Tuhan Yesus, ajar kami ya Bapak selalu mengandalkan-Mu ya Bapak, selalu berjalan dengan-Mu ya Bapak, agar kami ya Bapak bisa menang ya Bapak, karena Engkau bersama-sama dengan kami ya Bapak. Jauhkan kami ya Bapak dari segala sombong, iri hati ya Bapak, yang tidak mau mengasihi orang lain ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun kami, memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Jadikan kami ya Bapak anak-anak yang manis, anak-anak yang cinta akan-Mu ya Bapak, yang dengar-dengaran untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak buat orang tua kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah memberikan kami orang tua yang terbaik ya Bapak, yang mau menjaga, melindungi kami ya Bapak. Siapapun mereka ya Bapak, baik itu orang tua kami, mama, papa, maupun wakil kami, oma, opa, tante, om, siapapun mereka ya Bapak, Tuhan mau berkati mereka ya Bapak, berkati kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Apapun yang mereka kerjakan ya Bapak, Tuhan Yesus mau menuntun langkah mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta hikmat daripada-Mu ya Bapak. Jadikan mereka ya Bapak orang tua yang memuliakan nama-Mu saja ya Bapak, sehingga mereka juga bisa mendidik kami ya Bapak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak, mungkin teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapak. Tuhan Yesus, kami tidak tahu mereka sedang sakit apa ya Bapak, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus mau menjamah ya Bapak bagian tubuh mereka yang sakit ya Bapak. Angkat segala sakit penyakitnya ya Bapak. Berkati makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga itu bisa menyehatkan tubuh mereka kembali dan mereka dapat beraktivitas kembali ya Bapak. Sehingga mereka juga ya Bapak bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Itu semua karena campur tangan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak buat kegiatan kami sehari-hari ya Bapak, baik itu sekolah, les, atau masa bermain kami. Tuhan Yesus mau jaga senantiasa kami ya Bapak selalu untuk dalam hal-hal kegiatan kami ya Bapak. Tuhan Yesus mau menyertai kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapak buat gereja kami, GPIB ya Bapak, Bethel Tanjung Pinang. Engkau mau pakai setiap pelayanan yang ada ya Bapak, dari pendeta sampai pelkat-pelkat ya Bapak. Engkau pakai kami ya Bapak dengan segala talenta yang kami punya ya Bapak, untuk hanya memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Jadikan kami ya Bapak gereja yang bisa membawa damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar ya Bapak. Bukan hanya untuk orang seiman aja ya Bapak, tapi kami juga mau menjadi berkat buat orang-orang yang tidak seiman dengan kami ya Bapak. Jadikan kami anak-anak terang ya Bapak, yang bisa mencerminkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna, namun kami alaskan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik ya, Tuhan Yesus ngasih kita firman Tuhan hari ini, ngasih kita berkat. Nah, adik-adik sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang. Bagus, karena kita sayang Tuhan Yesus juga sayang kita semua. Kita nyanyi satu buah lagu terakhir, Yesus sayang semua. Kita nyanyi dengan semangat, adik-adik jangan lupa berdiri ya.
Sebelum kita menutup ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk lipat tangan tepatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kalau pada hari ini ya Bapak kami bisa mengikuti IHMPA online ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lewati bersama ya Bapak, ibadah ini ya Bapak, biarlah kiranya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan juga ya Bapak, itu tidak menjadi sia-sia dan berlalu, tapi menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari ya Bapak. Tuhan mau tuntun kehidupan kami ya Bapak dalam seminggu ke depan ya Bapak. Berkati kami ya Bapak dalam aktivitas kami sehari-hari ya Bapak, sampai kami bertemu kembali di IHMPA online minggu depan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.